Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita kembali lagi ya dalam pembelajaran eh, perangkat lunak. Kali ini setelah kita belajar mengenai dasar-dasar SketchUp, kita akan mulai masuk ke dalam pemodelan ya. Kali ini yang akan kita pelajari bagaimana cara membuat bangunan sederhana. Di sini Bapak akan, ya seperti biasa kita akan coba cek dulu set unitnya. Oke, untuk unit kita akan menggunakan meter ya, meter. Baik, kita mulai saja. Pertama-tama kita akan membuat bangunan pos satpam ya, yang kecil, kurang lebih sekitar 2 meter kali 2 meter dengan tinggi dindingnya kita buat sekitar 2 meter 40-an lah ya, atau 2 meter setengah lah. Nanti kita akan di sini ya, pada pembelajaran kali ini kalian nanti akan mengenal bagaimana cara membuat dinding, bagaimana cara membuat kusen pintu, bagaimana cara membuat kusen jendela, dan bagaimana cara membuat atap. Kali ini kita akan membuat atap limas terlebih dahulu ya. Seperti yang mungkin kalian ketahui bahwa untuk atap itu kan ada berbagai macam ya. Ada limas, ada plana, dan sebagainya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita akan membuat lantainya terlebih dahulu ya. Kita buat lantainya dengan ukuran 2 meter kali 2 meter. Seperti biasa kalian coba cek ya. Kalau di sini Bapak menggunakan koma ya, dan untuk komanya ini titik. Jadi kalau Bapak menulis 2,5 berarti kalian di sana 2,5. Berbeda ya. Kalau sebenarnya di sini ada titik koma ya, ada titik koma, kalian biasanya di sininya koma asli koma ya, bukan titik. Oke, lanjut ya. Di sini Bapak menggunakan X, Y ya. Baik, satuan meter berarti Bapak akan isi dengan ukuran 2,2. Oke, ini dia. Oke, sebelumnya kita posisikan agak dekat dengan sumbunya saja dengan menggunakan move ya. Geser. Untuk move kalian bisa mengklik M ya. Klik, kita nggak perlu pakai klik ikonnya, kita juga bisa pakai klik M aja ya. M enter. Enggak pakai enter. M aja lalu sampai ke bentuknya berubah, contoh seperti ini lihat ya. M. Nah, dia akan berubah menjadi tambah gitu seperti ini. Oke, lanjut ya. Setelah ini kita kasih terasnya terlebih dahulu mungkin ya. Terasnya dengan menggunakan offset keluar sejauh 60 aja ya. Kita pakai lantainya, keramiknya pakai keramik yang 30 kali 30. Oke, offset sejauh 60 cm jadi 0,6 ya. Oke, seperti ini. Ya. Nah, di sini kita sudah ada ini untuk terasnya 0,6, lalu ini untuk bangunannya. Nah, lanjut kita akan membuat dinding ya. Kita akan membuat dinding. Di sini yang pertama kali kita akan membuat offsetnya. Kita buat as aja ya. Buat as berarti kalau tebal dinding itu 15 cm, maka kita akan membuat offset ke dalam sejauh 7,5 cm dan keluar sejauh 7,5 cm ya. Kenapa? Karena ini kan bagi 2 jadi ya. 15 bagi 2 7,5 cm. Tapi kalau dalam meter, kalian harus ingat kembali bahwa dalam meter berarti bukan 7,5 ya, tapi 0,075 ya, seperti ini. Oke, ini baru setengah dinding.
Lalu kita buat lagi setengahnya keluar ya. Klik ini ya. Klik bagian ini lalu keluarkan. Lalu ketik 0,075 enter. Nah, kita sudah membuat dindingnya di sini. Oke. Mungkin kalau saat ini kita membuat yang sederhana dulu, kita tidak membuat kolom-kolomnya ya. Kita hanya membuat bentuknya saja, bentuk apa pos keamanannya. Jadi kita akan langsung aja mengeksekusinya untuk dinding ya. Kita hapus bagian yang tidak perlu seperti ini ya. Bapak kasih tahu untuk proyek kecil ini kita tidak menggunakan tag ya. Kita anggap ini semuanya menyatu aja semuanya. Jadi tidak ada pemisahan dinding, tidak ada pemisahan kusen dan sebagainya. Itu kita akan lakukan nanti di proyek selanjutnya ya. Baik, langsung kita akan naikkan garis dinding ini ya. Nanti rencananya kita akan membuat pintu di sebelah sini ya, pintu sebelah sini, lalu di sini ada jendela ya, jendela. Lalu di sebelah kiri sini ada jendela besar. Sebelah sini tidak ada. Oke, itu aja ya. Ini kan pakai itu ya, kita pakai teras. Jadi kita taikan dulu terasnya, semuanya naik sejauh 20 cm aja ya. 0,2 naik. Bentar. Supaya nggak bolong, kita kasih CTRL sehingga keluar tanda plus. Sip, seperti ini. 0,2 enter. Nah, lanjut. Kalau ini nggak usah diketik-ketik lagi, tinggal double klik aja. Klik 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 klik. Nah, seperti ini. Oke ya. Ini CTRL lagi, bolong jadi bolong. Sip. Oke ya. Seperti ini. Nggak masalah ya untuk warnanya jadi warna putih seperti ini, karena nanti kita akan menggunakan paint bucket ya untuk mewarnai bangunan ini. Baik, selanjutnya tadi Bapak tarik ya sejauh 2,5 meter. Nah, seperti ini. Ya. Kita cek mana depannya dengan menggunakan view front. Oke, depan. Lalu atasnya. Oke. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau kita nggak tahu ini mana depannya gitu ya, kita cek ini garis merahnya atau kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Ini bagian depannya. Baik. Selanjutnya yang akan kita buat adalah pintu ya. Kita akan buat pintu. Bagaimana cara membuat pintunya? Oke, kita langsung saja. Di sini yang kalian ketahui sebelumnya sudah belajar mengenai dimensi ya. Nah, tapi kita akan menggunakan tape measure ya. Tape measure ini untuk membantu kita untuk membuat garis bantu. Contoh seperti ini ya. Klik tape measure. Klik tape measure ya. Atau tekan T di keyboard. Lalu klik ke kanan. Ya, seperti ini bisa. Atau kita kan akan membuat pas ya di pinggir dinding ini. Kita tarik dulu yang bagian dalamnya. Ini. Klik, tarik ke atas seperti ini. Nah, ini udah ada garis ya. Kita tinggal ambil garis yang dinding ini. Klik, lalu satukan dengan nah ini. Klik. Nah, ini. Kenapa kita harus membuat garis bantu ini? Karena nanti kalau kita membuat garis tanpa ada garis bantu, nanti hasilnya akan seperti ini. Contoh ya, ini dindingnya seperti ini, pintunya. Nah, ketika kita pull push, nantinya, nah, nanti akan seperti ini. Dindingnya akan terpotong ya. Padahal kalau yang akan kita buat kan pintu ini itu menempel pada dinding ya. Jadi sebelah sini nih. Nah, kalau dari dalam kita bisa lihat ukurannya bisa seperti ini. Contoh ya, lihat. Nah, kita ingin merencanakan seperti ini pintunya. Nah, seperti ini. Nah, ya.
Jadi kita akan merencanakan pintunya seperti ini. Bisa kita buat dari dalam, bisa ya. Kalau dari luar kita akan menggunakan dengan ini tape measure ya. Seperti itu. Oke. Baik, di sini sudah ada garis bantu bahwa ini adalah tebal dindingnya. Sekarang kita akan membuat pintunya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita buat rectangle. Untuk ukuran pintu, ukuran satu pintu standar ya, kita buat 210 untuk tingginya ya. Lalu untuk lebar pintunya itu standar pintu biasa itu daun pintunya 80 ya. Jadi kita buat dengan kusennya tebalnya 5 jadi sekitar 90. Nah, untuk tingginya berarti sekitar 215 ya. 215. Jadi kita akan membuat pintu dengan daun pintu yang tingginya 210, lalu lebarnya sekitar 80 ditambah kusen 55 berarti ya. Kita coba ya. Kita buat kalau kalian bingung tinggi dulu atau lebarnya dulu, lihat aja di sini nih ya. Lihat mana yang paling tinggi. Nah, kalau seperti ini berarti kan yang lebar dulu ya 0,8 X dulu baru 2,1. Kita ketik 0,9, 2,15 ya, seperti itu, enter. Nah, ini udah jadi pintu, tapi belum jadi ya. Kita tunggu dulu, Bapak hapus dulu ini tadi contohnya. Oke, setelah ini kita akan membuat kusen pintunya terlebih dahulu ya. Kusen pintunya caranya klik di pintu, lalu klik move ini atau tekan M ya, tekan M. Nah, di sini kita akan duplikasi objeknya aja, kita CTRL aja sampai keluar tanda plus. Nah, seperti ini, lalu tarik keluar. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita akan membuat pintunya. Di sini kita buat pintunya yang tidak menggunakan kaca ya. Kita menggunakan pure dari kayu ya. Offset terlebih dahulu sejauh 10 sentian ya. Depan atas belakang seperti ini. Ketik 0,1 enter. Nah, seperti ini ya. Ops, maaf ya. Ini bukan daun pintunya dulu ya, tapi kita akan membuat kusennya terlebih dahulu. Maaf ya, maaf. Kita akan membuat kusen dengan tebal 5 cm. Jadi kita offset ke dalam sejauh 5 cm. 0,05 ingat ya. Kalau 0,1 itu berarti kan 10 cm. Nah, jadi kalau 5 berarti 0,05. Enter. Nah, di sini seperti ini. Lalu karena bawahnya itu nggak ada frame ya, kalau untuk pintu kusen bawah itu nggak ada kusennya ya. Ingat ya, jangan sampai lupa. Kita tarik ke bawah. Oke. Lalu kita hapus bagian bawah ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita klik ini ya, kursornya. Lalu klik bagian daun pintunya. Setelah itu kita move kembali. Move, tekan ini move atau klik M aja. M. Lalu CTRL. Klik. Nah, kita duplikasi untuk daun pintunya. Set, seperti ini. Nah, di sini kita bisa dengan menggunakan erase atau E ya. Nah, seperti ini kita hapus bagian ini. Nah, setelah itu kita akan menggunakan push pull ya. Kita gunakan push pull untuk membuat kusen dengan ketebalan 15 cm atau 0,15 ya. Kita ketik dulu 0,15. Enter. Lalu klik di sini. Maaf ya, seperti ini. Nah, oke, sudah tidak ada lubang. Kalau ada lubang kalian tekan CTRL ya. Kalau ada di sini keluar lubang, kalian tekan CTRL. Oke. Baik, kita ketebalannya sekitar 0,15.
baru kita isi ketebalannya ya. Tadi salah Bapak. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita buat groove ya, supaya tidak ketika seleksi tidak tercecer ya. Contohnya kayak gini nih. Nah, ada bagian yang tidak terbawa, kita move. Nah, seperti ini nih, ya. Kita akan menghindari hal seperti ini. Ada bagian yang tidak terseleksi, jadi dia tidak akan bergerak, ya. Oke. Jadi kita akan buat grup terlebih dahulu. Caranya gimana? Seleksi keseluruhan yang akan kita grup. Contoh ini kan ya, kita bisa melakukan 3 kali klik atau blok kayak gini, atau 3 kali klik. Klik, klik, klik. Nah, seperti ini. Lalu klik kanan di mouse kalian, klik kanan di mouse kalian sampai keluar ini ya jendela perintah di sini. Lalu klik make group. Nah, make group lihat ya. Apa sih fungsi make group? Kalau fungsi make group kalau yang tidak di grup, ketika kita klik di bagian sini hanya bagian face-nya aja atau edge-nya aja atau titik poinnya aja yang yang terseleksi. Tapi kalau udah jadi grup, kita klik bagian ini, itu akan terseleksi semua. Ya, jadi untuk memudahkan belajar. Baik, selanjutnya kita akan membuat daun pintunya ya. Kita akan membuat daun pintunya. Di sini ketebalan daun pintu itu sekitar 4 cm ya. Menggunakan full push. Kita tarik pakai plus aja ya. Nah, sejauh 4 cm, 0,04 enter. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita ubah warna birunya ya. Kita buat putih semuanya face-nya. Jadi caranya kalau ini warna biru klik kanan, lalu refresh face ya. Nah, jadi warna putih kayak gini. Oke. Baik, bagaimana caranya untuk kita membuat garis yang di pintu ya? Kita bisa lakukan seperti ini, offset ke dalam sejauh 10 cm, 0,1 enter. Nah, setelah itu kita bisa full push. Kita mundurkan aja yang ini ya, dengan menggunakan ya, kita ambil klik dulu dengan menggunakan ini, lalu kita full push atau P ya ke belakang sejauh 1 cm cukup ya, 0,1 enter. Nah, seperti ini. Maaf, 0,1 berarti 10 ya, maaf ya. Jadi kita akan full push sejauh 0,01 maksudnya ya, 0,01 kita 1 cm. Nah, seperti ini ya. Oke, garisnya seperti ini. Kalian bisa memodifnya kembali dengan menggunakan garis seperti ini, contoh ya. Kalian pakai garis. Hati-hati kalau menggunakan garis ini, karena harus jelas mana edge atau garis ya, garis yang akan kalian pakai. Jangan sampai yang satu di sini, yang satunya lagi di bagian dalam. Nah, seperti ini. Itu kadang nanti ada ketika kalian akan melakukan push pull itu akan gagal ya. Jadi kalian harus perhatikan. Contoh, kita akan membuat garis lagi nih, satu di sini. Nah, ini ya bagian yang terdalam ini. Kita tarik lagi, ini bagian yang terdalam juga. Cari garis merah supaya lurus ya. Oke, garis merah dapat seperti ini. Ya, lalu kita tarik pakai move garis ini ya, CTRL, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kita bisa kasih full push lagi. Nah, ini ke bagian dalam lagi sejauh 0,01 ceritanya seperti ini. Nah, kalian bisa melakukan lagi ke bagian bawahnya dan bagaimana, tergantung dari model pintu yang ingin kalian buat seperti apa. Oke. Lanjut untuk
gagang pintunya kita buat yang simple aja ya di sini. Untuk gagang pintunya akan terbuka dari sini, berarti ya gagangnya sebelah kiri ini. Ya, kita buat di sebelah sini ya, sekitar 20 cm kali 0,03. Jadi 0,2,0,03 enter. Nah, seperti ini ya. Lalu kita push pull atau P ya, tarik sejauh kurang lebih 5 cm atau 8 cm. 8 oke lah, kita coba 6 cm dulu. 6 cm berarti 0,06 enter. Nah, ini ya. Lalu offset dulu ya. Offset ke dalam di sini. Kita akan membuat gagangnya sejauh 0,03 ya. Enter. Ya, bisa Ctrl Z untuk mengembalikan, atau kalian mau balik lagi diunduh, kita Ctrl Y. Nah, seperti ini. Ctrl Z. Nah, seperti ini. 0,02 aja ya. 0,02 enter. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lubang. Untuk buat lubangnya kita kasih seperti ini ya, lihat. Nah, ini ambil garis. Nah, sampai lurus kayak gini ya. Jadi kita pertama ambil yang sudut atas dulu, lalu kita ke bawahkan dulu, tapi jangan diklik di sini, jangan diklik ya. Cuma sampai ada warna hijau gini, lalu kita tarik ke samping pelan-pelan. Nah, ini udah rata. Nah, seperti ini. Oke. Lalu dengan menggunakan tombol atau iris, kita hapus bagian ini. Lalu kita P, pull push ya. Tarik ke sana sampai tuh lihat, sampai ada garis seperti ini ya. Tarik ke face bagian belakangnya. Klik. Nah, seperti ini. Oke, ya. Oke. Udah jadi, selanjutnya kita tinggal blok ya, untuk di grup kembali ya, supaya nanti kalau kalian ingin membuat efek pintu terbuka itu jauh lebih mudah gitu. Klik kanan, ulang ya, tadi triple klik atau di blok, lalu klik kanan, lalu make group kembali. Oke, kita sudah membuat pintu di sini ya. Sekarang kita akan memasukkan dua pintu ini ke sini. Tapi sebelumnya kita harus buat lubang terlebih dahulu ya untuk pintunya. Caranya ya gitu, tekan P, sekali lagi pull push, lalu dorong dari sini sampai terlihat seperti ini. Nah, pintu sudah terbentuk. Sekarang kita satukan dulu si kusen dengan pintu ya. Kusen dengan pintu kita satuin. Caranya ya kita gunakan move, enter, move ya, nggak pakai enter, maaf. Lalu kita perdekat, ambil bagian pojok pintu bagian depan ini. Nah, kita masukkan sini ya, kita kasih mundur sedikit lah, sekitar 1 sentian ya. Nah, ini oke. Nah, tadi ini pakai CTRL ya, jadi keduplikasi. Ini boleh kita hapus saja bagian ini. Nah, di sini ada dua grup ya, grup pintu sama grup kusen. Supaya nanti nariknya lebih gampang lagi, kita blok dari kiri sini ya, supaya dua-duanya ke bawah, kusen dan pintunya. Nah, semua terseleksi. Lalu kita buat grup lagi ya, make group lagi supaya dua antara kusen dan pintunya ini bersatu. Nah, bagaimana cara untuk mengedit grupnya? Kita kan nanti takutnya mau menghapus bagian ini nih pintu atau mau nambah bagian pintu. Nah, caranya kalian untuk mengedit grup ini cukup kalian klik 2 kali di objek. Klik-klik. Nah, sampai
warna yang lain abu, warna yang lain lebih abu, yang ini warna aslinya, lihat. Nah, kita bisa edit di bagian ini, lihat. Nah, contoh kita akan edit pintunya, maka ini kan masih dalam grup ya. Kita double klik kembali, klik. Nah, lihat, ini adalah posisi untuk mengedit di bagian pintu. Lihat. Nah, kita bisa melakukan editing untuk daun pintunya. Gitu. Kenapa? Untuk keluar grupnya gimana? Untuk keluar grupnya, kita tinggal klik bagian luar, dimanapun itu di luar sini. Klik 2 kali. Nah, kita sudah ada di posisi yang normal kembali ya. Oke, untuk pintu sudah ya. Untuk pintu sudah kalian buat, udah kita buat, lalu kita tinggal pasangkan ke nggak usah pakai plus ya, kita pasangkan ke dinding. Untuk pintunya keluar ya. Kalau kalian ingin membuat pintu ke dalam, berarti pintunya yang sebelah sini ya. Gesernya berarti agak ke belakang. Lanjut, pintu sudah beres. Sekarang kita akan membuat jendela. Caranya bagaimana? Kita akan membuat jendela yang terbuka ya, jendela yang jendela itu ada jendela mati, ada jendela yang ada daun jendelanya ya. Kalau jendela mati dia tidak bisa dibuka. Kita buat jendela yang bisa dibuka ya di sebelah sini. Oke. Lanjut kita akan membuat dengan membuat tipsunnya untuk mengambil batas paling atasnya kita samakan dengan pintu ya, seperti ini ya. Lalu kita buat jendelanya ukurannya sekitar 1,2 aja ya, 1,20 meter, 1,2 enter. Nah, seperti ini. Lalu lebar pintunya, lebar jendelanya kita buat cukup, karena ini sempit ya, kita buat cukup 50 cm aja untuk mulai dari kusen sampai ke dalam ya. Kita ambil bagian ini. Oke, supaya kita tahu bagian tengahnya sebelah mana, supaya presisi, kita buat garis bantu terlebih dahulu. Garis bantu menggunakan line atau ketik L ya, ketik L. Buat garis dari sini ke sini. Lalu kita pakai tip measure lagi, tarik, lalu cari garis tengah sini. Nah, ini dia garis tengahnya. Nah, ini. Oke. Setelah itu kita akan tarik garis ini ke kanan sejauh 0,25 ya. Enter. Lalu ke kiri juga. Oke. Ke kiri sejauh 0,25. Atau terlalu kecil ya, kita ubah jadi 0,3 aja, jadi 60 cm ya. Ini 0,3 juga. Nah, ini adalah garis jendelanya ya. Kita buat rectangle sini. Klik buat rectangle kembali. Nah, seperti ini. Lalu kita hapus bagian samping-sampingnya, garis bantunya ya. Nah, sekarang kita sudah punya kotak untuk membuat daun jendela ya. Kotak untuk membuat daun jendela. Oke. Di sini ya caranya untuk membuat jendela yang memiliki daun jendela yang bisa dibuka, itu kita yang pertama buat kusen terlebih dahulu ya. Sama seperti pintu sih ya. Pada dasarnya sama seperti pintu, bedanya kalau untuk pintu itu bagian bawahnya kita hapus, tapi kalau untuk jendela bagian bawahnya tidak, berarti semuanya kotak seperti itu. Kita coba ya. Kita coba. Oke, yang pertama kita gunakan move ya, M. Lalu CTRL sampai keluar tanda plus, lalu tarik ke kanan. Nah, seperti ini. Kalau kalian merasa terganggu dengan garis ini, kalian bisa menghapusnya dengan erase ya, ini.
atau kalian ke edit, lalu delete white ya, delete white. Nah, akan terhapus semuanya untuk garis bantunya. Lanjut ya, pertama kita akan membuat kusennya offset sejauh 5 cm ke dalam. Bapak akan sedikit cepat ya untuk bagian ini karena pada dasarnya sama ya, biar waktunya tidak terlalu lama. Oke, lalu ketik 0,05, enter. Lalu setelah itu kita move ya, lalu CTRL, tarik ke kanan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita hapus yang ini ya, klik kanan, delete. Erase ya, klik kanan erase seperti ini. Lalu kita full push atau menggunakan P ya, tarik ke belakang. Oke, tidak ada lubang, tarik ke belakang, lalu ketik tebalnya sama seperti dinding ya, 15, 0,15, enter ya. Setelah ini kita kasih group, triple klik 1 2 3, oke, klik kanan, lalu make group ya. Oke, kalau udah jadi ini, lalu kita akan membuat daun jendela. Daun jendelanya ini tebalnya sekitar 0,3 ya. Standarnya sekitar 0,3 atau 0,4 juga nggak masalah, nggak apa-apa ya. Oke, lihat. Kita tarik ya dengan menggunakan full push. Lalu tebalnya 0,3. Bapak kasih 0,3 sini. Ups, maaf, 0,03. Karena sentimeter ya, 3 cm ya. 0,03. Nah, ini. Nah, di sini kita akan membuat kusennya, bukan kusen, daun jendelanya. Jendelanya kan ada kacanya, berarti ada rangkanya ya. Rangkanya dari kayu juga. Offset terlebih dahulu ya. Kalian bisa bikin offset duluan atau kita bisa seperti ini. Offset sejauh 7 cm, 0,07 ya. Di sini kita buat rangkanya untuk nanti rangka kaca di sini ya. 0,07. Oke. Setelah itu sebelum kita full push, kita duplikat dulu ini buat kaca ya. CTRL lalu klik ke kanan ini. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk bagian ini, untuk bagian daun jendelanya kita push pull sampai hilang ya bagian tengahnya. Nah, seperti ini. Oke. Kita triple klik, keluarga, klik kanan lalu make group. Oke. Sini kita tinggal masukkan ya kacanya, kita nggak perlu pakai ketebalan lah ya. Move, kita move. Nah, lalu kita bawa ke bagian tengah sini. Perbesar aja, lalu kita ambil bagian tengah ini. Sip, seperti ini. Lalu kita grupin dulu ya untuk daun jendela. Nah, oke, kita seleksi, klik kanan, lalu make group. Daun jendela. Lalu move ya. Tarik ke kusen. Tarik ke kusen sini. Oke. Kita dorong sedikit ya supaya nanti terlihat ada efek. Nah, begini. Supaya nanti kelihatan ada efek kalau di render ya, nanti kalau kalian belajar tentang render nanti akan terlihat nih, tidak akan terlalu flat banget, nggak kelihatan perbandingan perbedaannya gitu, seperti itu. Oke, ini kita grup lagi biar lebih gampang ya. Blok dua-duanya lalu make group. Nah, beres di sini kita pasangkan ke jendela yang udah kita buat tadi dengan kita hapus dulu bagian tengahnya. Oke, seperti ini sampai keluar seperti ini, klik. Nah, jadi lalu kita tarik, kita move ya, nggak usah pakai CTRL, kita move aja langsung ke bagian ini seperti ini. Oke, ya.
Kita sudah bikin jendela sudah, pintu sudah. Oke, karena kita hanya akan membuat bagian luarnya saja ya, eksteriornya aja, jadi kita tidak perlu detail ya untuk bagian dalamnya. Oke, di sini tugas buat kalian ya, tugas buat kalian nanti setelah kalian mempelajari ini, kalian coba bikin jendela di sini. Jendela dengan ukurannya ini diratakan terlebih dahulu, sejajar ya, sejajar. Lalu bagian bawahnya juga kita buat sejajar. Nah, bagian bawahnya kita buat sejajar ini. Nah, lalu di sini kita akan membuat sekitar 1 meteran ya, ambil tengah kayak tadi ya, ambil dari tengah, lalu nanti ke kanan 0,5, ke kiri 0,5. Oke ya, itu tugas buat kalian nanti. Selanjutnya kita akan membuat atap limas ya, kita akan membuat atap limas. Nah, untuk atap limas kita bisa menggunakan ini ya, kita bisa menggunakan bagian bawah ini ya, kotak bagian bawah ini, atau kita mau buat lagi nggak apa-apa ya, seperti itu. Sekali lagi kita tidak menggunakan tag, jadi tidak akan dipisahkan. Mungkin bisa kita pisahkan sementara ini dengan menggunakan groove ya. Oke, kita coba ya, kita tutup dulu. Oke, nggak bisa, kita ambil flashnya aja, kita ambil edge-nya, CTRL, tekan CTRL ya, lalu klik garisnya, ingat klik garisnya. Nah, oke, garisnya sudah kita seleksi, kita move aja M, lalu CTRL, tarik keluar ya, maaf, CTRL sampai keluar tanda plus, kita tarik keluar. Nah, ini untuk membuat atap. Lalu kita buat kotak lagi biar terisi ya, karena nanti kita akan offset sejauh kurang lebih ini kan 60 ya, jadi kita kasih sekitar 70-an aja. Offsetnya sekitar 70 ya, keluar offset. Nah, seperti ini. Bentar. Offset samain aja lah 60 ya, 60, enter. Maaf, salah, 0,6, enter. Nah, ini kita akan membuat atap dari sini ya. Nah, gimana caranya kita akan membuat atap? Nah, ini kita akan belajar tentang follow me ya, ini nih yang belum kalian pelajari kemarin. Itu caranya seperti ini penggunaannya. Oke, kita push pull dulu sejauh ya, kita buat 20 cm ya untuk pelangnya, 0,2. Nah, kita akan buat ini. Ulang, kita harus pakai full pushnya, harus pakai plus ya, CTRL, tarik ke atas 0,2, enter. Lalu yang ini juga sama, double klik. Nah, oke, tertutup semuanya. Nah, lalu kita hapus bagian ini dulu ya, kita hapus. Nah, di sini kita akan buat, bentar, di sini suka ada titik-titik ya, lihat nih. Nah, ini harus benar-benar terhapus. Oke, kita akan buat atap limas ya. Atap limas caranya kita akan buat segitiga sini ya, dengan menggunakan ya, ini ke arah pinggir dulu, lalu kita gunakan protektor ya, protektor ini untuk membuat garis pinggir.
Posisikan di pojok sudut ya. Lalu kita klik di sini, tarik ke kanan ke bagian tengah, klik di sini lalu tarik ke atas. Nah, kita akan buat atapnya sekitar 30 derajat aja ya. Nah, jadi kita atur derajatnya sekitar 30 derajat. Enter. Nah, seperti ini. Ini garis bantu untuk kemiringan. Di sini juga kita buat lagi ya, klik di sini ke kanan, tarik ke atas, ketik 30. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah ini kita akan buat garis dari titik atas ini ya, dari pertemuan antara kedua garis miring, klik, lalu tarik ke kanan atau ke bawah, nggak apa-apa, ke bawah, lalu ke samping sini, lalu kembali lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita akan membuat atapnya ya. Caranya kita klik bagian ini, area ini ya, klik, lalu klik follow me, lalu klik di segitiga yang kita buat. Nah, lihat hasilnya jadi seperti ini. Nah ya, oke, kita hapus dulu untuk guide-nya, kita hapus. Nah, gimana cara kita pasanginnya? Sini, kita blok dulu ininya, kita buat grup dulu ya. Kita buat grup dulu untuk atap, klik kanan lalu grup. Nah, oke. Setelah itu kita paskan garis bawah ini ya dengan dinding ya. Caranya gimana? Supaya lebih mudah, kita ubah dulu stylenya. Nih lihat ini. Style kalau nggak ada kalian cari di view ya, cari di view lalu toolbar ya. Style ini namanya style, kita ubah ke X-ray dulu supaya kita akan kelihatan nih. Lihat, ada garis segi 4 ini. Kita nanti akan pindahkan ke sini dengan menggunakan move ya. Nah, mana yang akan kita bawa? Yang ini. Klik. Lalu kita tarik ke sini. Nah, sini. Lalu kita akan turunkan dikit. Nah, seperti ini. Nah, ya. Oke. Turunkan sekitar ya 20 cm atau 10 cm lah ya di sini. Oke, udah terpasang. Kita kembalikan lagi, X-ray-nya kita nonaktifkan. Oke. Ini untuk posnya kita buat pos sederhana ya. Udah ada displang, udah ada atap, udah ada dinding, udah ada jendela ya. Untuk selanjutnya kalau kalian sudah bikin ini, kita akan masuk untuk memberikan warna ya. Kita akan memberikan warna kepada bangunan ini, tapi nanti pada pertemuan selanjutnya. Oke. Baik, mungkin itu aja ya untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan kalian hubungi Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.